Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada dalam bincang inspiratif bersama Radio Silaturahim dan Rasil TV. Ikhwan akhwat, saat ini waktu yang istimewa bagi kami karena dapat menghadirkan salah satu narasumber di acara bincang inspiratif kali ini, yang mana beliau pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden SBY. Dan kalau misalkan kita bicara saat pandemi saat ini, banyak juga sebenarnya informasi dan juga ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa kita gali dari seorang beliau. Siapa? Ibu Dr. Siti Fadilah Supari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Insya Allah sehat. Di saat seperti ini Ibu dalam menjaga kesehatan, apa saja nih Bu yang Ibu perhatikan? Pada masa-masa COVID ini, Iya. ya, satu harus cukup tidur. Walaupun ini paling susah untuk saya, cukup tidur. Kemudian olahraga kecil, tapi jangan capek-capek karena saya udah tua. Kemudian berjemur dan kemudian makan makanan suplemen herbal dan sebagainya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan setelah itu ya berdoa, pasrah, tawakal pada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari segala penyakit. Ibu ada ketakutan sama kekhawatiran nggak sih dengan kondisi sekarang? Saya mengkhawatirkan rakyat banyak yang ketakutan. Iya. Kalau saya sendiri ya biasalah, masih bukan takut tapi waspada. Jadi seharusnya kalau bisa saya katakan bahwa rakyat tidak perlu takut, tetapi juga jangan lengah. Iya. Karena memang virus itu ada beneran. Virus itu ada dan penyakit itu ada beneran dan kita wajib untuk berikhtiar. Dan setelah kita berikhtiar sepenuhnya, maka kita tinggal pasrah pada Allah dan bertawakal. Nah itu Luar kuncinya. biasa. Ibu di saat sekarang ini kesibukan Ibu apa saja Bu? Mungkin Ibu kita juga ingin lebih dekat ya dengan pendengar. Seorang Ibu Siti Fadilah ini bisa cinta sama dunia kesehatan, bahkan pernah menjabat menjadi Menteri Kesehatan. Itu bisa cerita sedikit Ibu perjalanan hidup Ibu? Itu sangat aneh. Saya tidak pernah kepingin jadi menteri. Oh, sangat aneh. Saya tidak punya jalur untuk jadi menteri. Saya tidak punya partai untuk jadi menteri. Saya hanya dokter jantung biasa yang kebetulan memegang riset di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Dan hobi saya riset. Jadi tiba-tiba saja saya ditelepon untuk menjadi menteri. Jadi saya menjadi menteri dalam 2 jam. Walaupun saya tidak mau, tapi tetap harus dan saya kemudian ya harus jadi menteri. Jadi saya sama sekali tidak membayangkan untuk jadi menteri dan saya tidak pernah ingin. Bahkan pada waktu saya dipanggil untuk menjadi menteri pun, kalau bisa jangan saya. Tapi nampaknya Allah mentakdirkan bahwa saya harus jadi menteri. Ya jadilah saya menteri waktu itu. Lahir di Surakarta sampai akhirnya bisa menjadi dokter di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Bagaimana Ibu kisahnya singkat? Ya itu perjalanan saya zaman dahulu ya. Saya itu menjadi dokter itu sebetulnya itu saya nggak pengen jadi dokter. Oh gitu ya. Tapi ayah saya seorang kiai Muhammadiyah yang sangat ingin salah satu anaknya jadi dokter. Dan dia sangat mengharapkan saya itu yang bisa menjadi dokter. Padahal saya kepengennya menjadi sarjana teknik di ITB. Tapi ayah saya nggak boleh. Kamu harus jadi dokter. Saya nangis sebetulnya. Itu bukan keinginan saya. Dan ayah saya bilang kalau kamu mau jadi dokter, ayah akan mendoakan kamu loh sampai ke akhirat. Dia bilang begitu. Dan kebetulan setelah saya jadi dokter itu jalan saya sangat lancar sekali. Misalkan lulusan Gajah Mada, itu dulu tidak boleh masuk Jakarta, padahal suami saya kerjanya di Jakarta. Jadi saya bagaimana ini?
dokter saya cuma-cuma dong. Nah, ya udah nggak apa-apa, aku juga nggak pengen jadi dokter. Nanti kalau nggak bisa praktek jadi dokter, saya mau sekolah lagi. Aduh, bapak saya sedih banget. Saya pengen kamu itu jadi dokter. Jadi kalau jadi dokter itu bisa berdakwah katanya. Karena orang yang sakit itu sangat membutuhkan dakwah itu sangat masuk pada orang-orang yang sedang menderita. Nah, disitulah akhirnya saya ya deh Pak, saya nurut sama Bapak. Dan akhirnya seperti mengalir seperti aliran air saja, saya ikut di mana air mengalir, dan tiba-tiba saya diminta oleh seseorang untuk sekolah ahli jantung itu. Dan itu pun saya tidak dites sama sekali, jadi langsung saja bisa diterima begitu. Tapi walaupun nggak ada cita-cita dalam keinginan untuk bisa kan kuat Bu ya. Akhirnya lancar-lancar begitu saja. Iya. Menurut nggak saya susah sebenarnya jadi dokter. Menurut saya apakah itu karena restu ayah saya. Ayah saya berterima kasih banget bahwa saya nurut dengan beliau, sehingga dia mendoakan terus, sehingga jalan saya lancar sekali. Menarik tadi Ibu ketika katakan menjadi dokter yang berdakwah. Saya juga ingat ya salah satu guru saya juga, Dr. Jose Rizal almarhum. Ya, Dr. Jose. Berjihad dan berdakwah. Iya. Profesinya menjadi dokter. Iya. Tadi menarik juga Ibu, dokter yang berdakwah. Iya. Menurut Ibu konsepnya sekarang tuh kan dokter jauh nih dari dunia dakwah gitu ya, itu gimana bisa? Iya, ya kan lain-lain. Kita tidak bisa memaksakan seseorang lain untuk berdakwah seperti kita. Kadang-kadang mereka berdakwah dengan caranya masing-masing. Jadi kita harus tetap menghargai kalau orang itu sudah berniat, at least berniat. Dan biasanya niat itu juga tidak. Saya dulu juga tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau jadi dokter itu berdakwah. Dan itu hanya pada Tuhan, hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat saya adalah ibadah ya Allah. Nah itu. Kalau saya menolong pasien karena saya beribadah padamu, saya membantu pasien itu karena adalah ingin beribadah padamu. Itu yang paling penting itu. Ya mudah-mudahan setiap kata-kata saya adalah kata-kata yang berhikmah, berdakwah kepadamu ya Allah. Itu niatnya. Jadi dengan cara seperti itu rasanya lebih tenteram. Walaupun secara material mungkin dilihat dari mata gitu ya, mungkin lebih enak dokter yang komersial yang ini. Jadi dulu bukan kadang-kadang ya, kan uang kita dipulkan di rumah sakit, maksudnya saya tidak pernah menghitungnya. Dan kalau ada pasien yang nggak mampu ya malah kita yang bukan kita dibayari, malah kita yang bayari, misalkan begitu. Salah satu contohnya adalah begitu. Dan itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang kita sudah untung berbaik hati atau berbuat baik itu adalah karena Allah. Kalau karena orang itu kasihan pada orang, pada suatu saat orang itu nyebelin gitu, nah itu bisa menghilangkan pahala kita. Nah itu yang paling saya ingat. Kalau kamu berbuat baik, jangan karena orang itu, tapi berbuat baiklah karena Allah. Karena Allah. Dakwah itu kan intinya menyeru Bu ya. Menyeru salah satunya juga amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingat nih kalau dari seorang Ibu Siti ini begitu gigih kalau udah ada kata mencegah kemunkaran tuh kita langsung ingat dulu kasus Namru ini Bu. Kasus Namru, virus flu burung gitu ya. Kalau bicara masalah virus, akhir-akhir ini juga kan ada yang mengkaitkan kan konspirasi dengan apa. Tapi banyak orang yang sepertinya belum mau bicara gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana sih sebenarnya? Sebetulnya itu bukan suatu hal yang tabu atau suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Yang namanya konspirasi itu tuh sebetulnya artinya adalah persekongkolan. Sangat very simple. Jadi persekongkolan antara ini kekuatan dunia ya. Jadi konspirasi di dunia itu
biasanya pada penguasa, misalkan WHO kan penguasa dan orang yang mempunyai kepentingan bisnis. Waktu itu vaksin, waktu flu burungnya. Kalau sekarang kan vaksin sudah menyebar kemana-mana, maksudnya tidak dipulih pada satu tempat. Nah, saya mengalami sendiri, tapi apa namanya, bukan belajar dari teks atau apa ya namanya konspirasi. Jadi pada suatu hari saya melihat satu ketidakadilan di WHO. Terus kemudian saya akan mengajukan resolusi ke WHO untuk menuntut bahwa WHO harus adil, harus begini. Konsep saya begini. Ternyata kalau mengajukan surat itu harus ada pendukungnya. Nah, saya cari pendukung. Alhamdulillah, hampir 80% mendukung saya. Termasuk Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Cina, ada di negara non-blok juga mendukung saya. Mereka mendukung karena India, apa, Bu? Mendukung karena kontennya, konten resolusi saya. Nah, saya didukung sebegitu banyak negara dan kemudian berhasil untuk mereformasi WHO yang lebih adil dan transparan. Tapi tahun berikutnya lagi setelah saya tidak jadi menteri, ada beberapa poin yang ternyata dirubah, termasuk bagaimana menentukan pandemik. Saya tahunya kalau dirubah setelah terjadi pandemik yang berikutnya gitu. Jadi ya kita manusia berusaha, tapi Allah yang menentukan. Kalau usaha saya pas waktu itu ya berhasil 100%. Tetapi setelah saya tidak menjabat lagi dan kemudian ada kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki aturan-aturan itu seperti itu. Ya sudah, tadinya aturan-aturan yang saya bikin itu adalah aturan-aturan internasional agar tidak terjadi pandemi. Nah, kok bisa terjadi pandemi? So, pasti ada sesuatu yang berubah. Kok bisa? Dan itu memang berubah. Jadi pada waktu itu Indonesia itu mau dideklarasikan sebagai pandemik flu burung. Epicenternya ada di Kabanjahe, mana itu? Tanah Karo. Dari 8 orang yang kena flu burung, 7 orang mati. Secara epidemiologi, ini orang pasti ketularan gitu. Tapi saya berpikir lain, ntar dulu jangan mendiagnosa dulu. Kalau dokter biasanya diagnosa harus definite. Nah, kemudian kita periksa virusnya, ternyata virusnya itu tidak menular. Kita bisa membuktikan bahwa virus itu tidak menular. Sehingga Indonesia bisa menolak WHO untuk mengatakan pandemik. Jadi loloslah Indonesia dari pandemik flu burung. Nah, itu suatu hal yang sebetulnya sangat besar sekali. Bayangkan kalau pada waktu tahun 2006 ada flu burung yang demikian dahsyatnya, lebih dahsyat daripada COVID. Itu jadi melanda. Jadi sebetulnya saya itu sebetulnya kan menyelamatkan berapa ribu triliun. Bisa membatalkan pandemik. Dan pada waktu pandemik keduanya flu babi, Indonesia juga selamat banget. Padahal udah separuh dunia kena flu babi. Di Asia juga banyak negara tetangganya. Itu kan sebetulnya kan kalau melihat sekarang COVID berantakan seperti ini, kan itu suatu suatu pencapaian yang lumayan banget loh, luar biasa mestinya. Nah, ya tapi itulah dia ya apa dikata saya. Justru perjuangan saya yang sebetulnya menyelamatkan dalam hati saya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemik yang 2 kali itu, maka saya sangat sedih tuh melihat pandemik yang sekarang, dan saya tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan rakyat. Ibu kalau dilihat dari kualitas ketahanan negara ya, kita ya negara ini diklasifikasi dengan negara maju, negara berkembang.
itu sejauh mana sih mereka bisa menghadapi kekuatan besar yang mengatur dunia kesehatan dari kualitas negaranya? Indonesia mungkin bisa dikatakan negara berkembang menuju maju ya. Tergantung. Tergantung apakah kita berdaulat apa tidak. Pada waktu saya memimpin, kebetulan saya yang mimpin dan saya itu mempunyai jiwa yang sangat berdaulat. Nah, itu berhasil. Tapi kalau yang mimpin kebetulan ya agak sulit dalam zaman sekarang untuk mengatakan berdaulat ya. Kalau berdaulat dan berani ya. Tapi kalau ini kan epicenternya di Wuhan. Jadi Indonesia itu hanya mendapat aliran laharnya aja gitu, meletusnya di Wuhan, kita kena aliran laharnya. Yang itu lebih sulit untuk membendung. Nah, dibutuhkan ahli-ahli yang benar, ahli-ahli yang benar-benar tahu substansi virus itu apa, bagaimana pandemik. Virus dan pandemik itu sangat spesifik. Tidak banyak orang yang menguasai hal itu di Indonesia. Ya, kalau kita nggak tahu, ya penanganannya jadi keliru. Gitu. Kalau penanganannya jadi keliru, ya jadi tambah kemana-mana. Gitu. Kalau pengen kita selesaikan, Bu, dalam konsepnya gitu ya, pandemi ini, ruang lingkupnya apakah hanya kesehatan saja, apa masuk nanti ke politik, ekonomi, dan lainnya? Pandemik itu sangat kompleks. Politik, ekonomi, sosial, semua terdampak. Makanya saya dulu waktu menghambat flu burung itu betul-betul seperti perang lah, seperti perang. Jadi, tapi perang kita sendiri semua orang hai nggak tahu, tapi ya nggak apa-apa. Toh saya nasib saya jadi menteri, kupikir menteri itu harus melindungi rakyatnya. Jadi saya betul-betul total betul untuk melawan mereka. Nah, dan alhamdulillah berhasil. Nah itu walaupun untuk saya pribadi ternyata tidak membuat saya tidak aman ya waktu itu. Nah akhirnya ya seperti itulah yang terjadi. Saya pernah melihat di satu media, Bu, ada analogi gitu ya. Jadi COVID ini dianalogikan sebagai batu besar dari gunung yang turun akan menghantam sebuah perkampungan. Lalu ada raksasa yang mau menghalangi batu itu jatuh. Nah si raksasa ini malah dilempari batu oleh warga kampungnya. Akhirnya raksasa menghindar dan si kampung itu kena batu itu. Nah sekarang, Bu, maksudnya analogi itu tuh terjadi ketika Indonesia dalam beberapa bulan menghadapi COVID, ada yang langsung usul menerapkan lockdown. Ada yang usul untuk pembatasan. Tapi oleh masyarakat dan oleh pemerintah sendiri malah dihujat, dihina. Ibu waktu itu mengalami itu nggak waktu pas? Oh enggak. Enggak ya? Nah kenapa sekarang kok beda gitu ya? Saya satu suara. Satu suara? Satu suara. Tolong bantu saya satu suara. Dan kebetulan menurut saya Allah yang membantu saya. Dari pusat sampai ke ujung. Itu perintah saya itu bisa nyampe gitu. Tidak ada yang gangguin lagi. Nggak, orang belum pada tahu kalau saya berperang pada nggak tahu, mungkin kalau pada tahu juga dihalang-halangi kali ya. Tapi karena saya diem-diem dan saya maksud saya adalah memang melindungi rakyat yang di Indonesia. Jadi saya ya tidak keluar-keluar, saya tenang aja. Sebetulnya saya sudah diserang terus. Yang justru menyerang itu orang pinter-pinter. Jadi diserangnya di surat kabar. Saya dibilang goblok, dibilang ini. Saya punya strategi dengan tidak mengirimkan virus ke WHO. Ini hak saya. Wah, surat kabar isinya menghujat saya. Padahal itu strategi saya untuk melindungi mereka. Nah, disitulah kadang-kadang ketidakadilan yang namanya. Nah, makanya Allah itu memberikan pahala yang besar pada orang yang berjihad, yang berjuang. Karena memang tidak mudah, kadang-kadang dilawan oleh bangsanya sendiri. Waktu itu Ibu udah siap dengan konsekuensi apapun? Iya, saya nggak berani baca surat kabar. Saya nggak mau baca surat kabar, saya nggak mau lihat TV. Tolong laporin saja surat kabar isinya apa hari ini. Jadi saya udah tahu surat kabar isinya menghujat saya semua.
Itu yang saya alami. Wah udah deh, menteri goblok lah, menteri ini nggak tahu. Aduh. Dan saya sayangkan justru itu suara-suara dari orang-orang yang educated. Orang-orang dari university yang wah, Nah, itu. judulnya banyak itu. Saya pernah juga dapat istilah, Bu. Tentara bayaran di bidang kesehatan. Kemarin pas pandemi juga banyak yang muncul gitu ya. Nah, emang ada Bu istilah seperti itu? Saya nggak tahu. Kalau tadi ada istilah, ada orang-orang justru orang pintar, orang-orang yang justru mengerti, yang Nggak tahu, menyerang. ya gitu nggak tahu. Masa mereka serempak sekali gitu loh ya. Pada waktu saya menutup Namru juga dihujat seluruh rektor dari universitas-universitas yang saya banggakan lagi. Nah itu adalah cobaan. Ya tinggal kita kuat apa tidak. Betul. Kalau nggak kuat ya kita jadi seperti mereka. Ibu waktu itu keluarga itu mendukung seperti apa mendukung Ibu supaya kuat? Anak-anak saya bisa mengerti apa yang saya perjuangkan adalah kemanusiaan. Bukan politik, bukan agama, bukan apa-apa, tapi kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu sebetulnya sangat universal. Agama manapun juga akan memperjuangkan kemanusiaan. Lalu bicara tadi masalah daulat negara ya Bu ya. Sekarang kalau ingin melihat pejabat yang berdaulat sama akademisi yang berdaulat harus seperti apa sebenarnya menurut Ibu? Yang berani bersikap. Saya belum lihat selama COVID ini seorang tokoh yang berani bersikap dengan betul. Tapi karena memang sekarang agak sulit ya mau bersikap ya. Karena risikonya cukup berat. Jadi mereka nggak berani. Saya nggak tahu. Tadi Anda menanyakan bagaimana mengkoordinasikan setelah COVID datang itu ya. Sebetulnya tentang lockdown. Lockdown itu saya nggak setuju. Untuk COVID ini? Lockdown itu saya sama dengan Pak Jokowi. Tidak setuju lockdown karena lockdown itu keras dan itu kata-kata mereka. Kalau kata-kata mereka kita turutin. Konsekuensinya juga pasti kita turutin. Nah itu. Sudahlah pakai nama yang biasa saja. Jadi PSBB itu. Pembatasan. Pembatasan. Tapi so far sampai 1 tahun, sekarang ini sudah bukan waktunya untuk membatasin lagi mestinya. Sekarang nih. Harus kita mulai memutar roda perekonomian. Sudah pencegahannya sudah berlalulah ceritanya. Itu yang menurut saya sekarang waktunya adalah untuk bergerak kembali. Pasar-pasar dibuka, toko-toko dibuka, kemudian ekonomi kita langsung berjalan. Saya memprihatinkan pada keadaan pembatasan aktivitas masyarakat. Itu yang korban adalah rakyat kecil. Ya Ibu, bagaimana sekarang kita hidup bersama COVID? Gitu? Nah, satu, jangan takut, tetapi jangan lengah. Jadi jangan ketakutan, tapi kita tetap memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian jangan pergi kemana-mana, lebih baik di rumah saja. Nah itu tetap dipegang. Kemudian hidup sehat tetap dipegang. Makanan suplemen, makanan herbal tetap dilakukan, tidur cukup dilakukan, dan banyaklah beribadah pada Allah supaya Anda tenteram dan berserah dirilah pada Allah, tawakallah pada Allah. Nah itu apa sangunya untuk hidup normal bersama COVID. Dan sembari pertahanan diri kita, kita kuatkan sehingga kalau virus datang itu kita bisa menahan. Nah, sembari itu maka bergeraklah para pelaku ekonomi, rakyat kecil yang selama ini sudah berpuasa barangkali karena tidak boleh bergerak, tidak boleh di rumah, tidak boleh dagang di pasar. Nah sekarang, tapi ya itu konsekuensinya hidup normal itu adalah ya pakai
pencegahan diri juga bagus, Iya. tapi ekonomi sudah mulai harus dijalankan. Hmm. Saya kira sudah mulai, saya kira mudah-mudahan. Dan bisa ya kita ya. Mestinya harusnya bisa. Mestinya harusnya bisa. Baik Ibu Siti, sebagai closing, bagaimana mencapai ketenangan jiwa sih Bu? Kalau dari pengalaman hidup Ibu? Ya, saya pernah di penjara ya. Ketenangan yang sesungguhnya itu ya di dalam penjara itu paling tenang. Karena di situ kedekatan kita dengan Allah itu hampir tidak berbatas. Iya. Karena di situ nggak ada, dunia itu nggak ada gitu. Tapi Anda yang di luar, yang tidak di penjara, agak banyak sekali kendalanya. Iya. Apapun menjadi kendala untuk berdekat diri pada Allah. Kalau waktu saya di dalam itu tidak ada lain, hanya Allah yang dekat, yang kita cerita, yang kita nangis, yang kita ketawa itu hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Jadi nggak ada yang lain. Itulah kalau sabar, yang sesungguh-sungguhnya sabar itu saya juga baru kenal setelah saya di penjara. Ya Allah, ternyata sabar itu susah banget, bukan hal yang gampang. Mungkin Anda belum pernah sabar. Kalau Anda belum dicoba seperti saya, bayangkan saja Iya. tiba-tiba saya harus dihukum yang saya merasa saya nggak salah. Iya. Itu yang sangat. Tapi saya tahu bahwa saya kalah. Ya sudah, dan disitulah sabar dan pilihan Allah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Sabar hanya untuk Allah. Sabar hanya untuk mendekat pada Allah. Itu adalah sabar yang luar biasa. Mudah-mudahan sih, wah itu seru sekali. Seru sekali. Cobaan itu apa Iya. namanya? Cobaan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak akan Anda rasakan dan jangan Anda rasakan, karena itu ternyata yang diuji adalah keimanan, kesabaran dan ketawakalan. Itu ujian sebenarnya. Iya. Ya. Baik Ibu, mudah-mudahan ini bukan obrolan terakhir kita. Ya, Mudah-mudahan nanti terima kita bisa jumpa lagi di channel Hasil TV lagi. Ya, Ibu terima juga kasih. ada channel YouTube Bu ya? Iya, tolong dikenalkan. Saya punya Siti Fadilah Channel. Siti Fadilah Channel. Udah ada banyak videonya Bu? Ya lumayan, tapi Lumayan, belum ya. banyak banget. Itu isinya tentang apa Bu? Isinya tentang perjuangan, tentang hal-hal yang ringan dan lucu. Demikianlah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, perbincangan kami dengan Ibu Siti Fadilah Supari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.